pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di Podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga alun-alun. Harusnya gitu ya pembukaannya, karena alun-alun dalam bahasa Jawa itu pelan-pelan. Tapi bukan itu. Podcast ini namanya adalah podcast alun-alun, yang berarti adalah tempat di tengah kota. Biasanya tuh kayak lapangan yang di tengah kota, tempat kita berkumpul tuh biasanya ada yang main, ada yang beraktivitas macam-macam. Seperti layaknya podcast ini, kita akan datang di berbagai macam kota. Mudah-mudahan bisa menyambangi semua provinsi di Indonesia dengan berbagai macam ceritanya yang ada di sana untuk kita bagikan, kita sharing sama warga alun-alun, pendengar semua. Dan podcast ini bisa didengarkan di YouTube pastinya, kemudian channel podcast. Nanti kita akan coba posting di semua channel podcast. Jadi teman-teman yang pengen sambil rebahan gitu ya, tiduran, dengerin podcast ini, pasti banyak cerita-cerita yang menarik. Nah, kali ini episode 2, masih di kota yang sama seperti episode 1. Saya berada di Surabaya, dan ini adalah fasilitasnya dari Fakultas Kedokteran, fakultas baru di UNESA. Nah, ini kita disponsori karena tadi kita habis mengadakan kerjasama untuk bikin kelas podcast bersama. Di episode 2 ini saya sudah kedatangan teman-teman lama saya gitu ya. Para senior podcaster dari kota Surabaya. Dan nama komunitasnya adalah Jetcaster. Benar begitu bukan? Betul, Mr. Popo, Mas Popo. Boleh dikenalkan dulu nih teman-teman pendengar podcast alun-alun. Ini ada Mas Andi dan Mbak Ana. Tapi kenalan dulu, teman-teman. Kenalan dulu dong, yang proper satu-satu. Mas Andi siapa, podcastnya apa, pekerjaannya apa? Silakan. Terima kasih. Oke, makasih udah diundang di podcast alun-alun. Wah, ini nggak nyangka banget ya kita masuk di episode 2 podcast alun-alun. Wah, makasih banget. Saya Andi Putro, podcast saya itu Satu Suro Activity. Kegiatan saya ya seperti bapak-bapak lainnya, bekerja di luar podcast, bekerja sebagai karyawan. Nah, kalau di rumah nge-podcast, bikin konten. Itu sebenarnya saya nggak senior sih, lebih senior ini ya Mr. Popo. Oke, by the way kita bertiga ini podcaster horor. Iya. Kita bertemu karena horor dari awal. Iya, nggak nyangka. Tiga-tiganya ini horor. Mbak Ana podcast horor juga. Horor, Mr. Popo ini masternya horor ini, podcast master horor nih. Tuh. Oke. Ya gitu aja sih kalau saya sih, ya podcast Satu Suro Activity. Ini sebelah saya nih ya. Tunggu. Gimana? Mas Andi tuh punya podcast yang lain lah, yang audio drama, namanya apa? Iya. Oh ya, podcast audio drama saya Trinity Heroes. Nah, Trinity Heroes ini saya sama teman-teman alumni Polimedia. Jadi kita nih uniknya ya, kita ini dari berbagai kota. Jadi kalau rekaman tuh Mr. Bob di masing-masing kota sendiri kita kumpulkan VO-nya masing-masing. Nah, ada editingnya yang dari Polimedia tadi itu, alumni Polimedia di situ. Pakai audio drama, genrenya tentang kepalawanan sih. Jadi tadi Satu Suro Activity sama Trinity Heroes. Iya. Oke. Lanjut Mbak Ana. Boleh dikenalin dulu. Oke. Kenalin, nama aku Ana. Aku juga salah satu anggota dari Jetcaster, Jawa Timur Podcaster, dan aku salah satu host di podcast kisah horor, genre horor juga. Sama ada mereka di sekitar. Oh iya. Sama Mr. Popo ya. Mr. Popo. Saya sama Mbak Ana punya podcast bareng. Oh iya, ya podcastnya. Mudah-mudahan yang punya podcast nyuruh kita lanjut lagi di season 2. Amin ya Allah. Amin. Iya, terima kasih nih udah datang di podcast kedua, episode 2. Karena kali ini kita justru mau ngomongin bukan podcast kita, tapi ngomongin sebuah komunitas yang teman-teman sebut dengan namanya Jetcaster. Boleh diceritain sedikit
Jetcaster tuh apa, kapan berdirinya, terus awalnya gimana? Oke. Jetcaster itu kepanjangan dari Jatim Podcaster. Hmm. Sebenarnya awal cikobakannya Jetcaster ini dari mbahnya ini Discord komunitas podcaster Indonesia, The Podcast Ah, ID. Itu podcaster Nah, ID, oke. Nah, awalnya dari situ, Heeh. Legend Jawa Timur. Region Jawa Region Timur. Jawa oke. Timur. Nah, Region Jawa Timur itu pada ngumpul di situ semua. Kemudian ada salah satu yang di Region Jawa Timur itu berinisiatif membuat grup WhatsApp tersendiri. Mm-mm. Grup WhatsApp, jadinya kita pada ngumpul di grup WhatsApp. Terus karena pandemi kita nggak bisa melakukan meet up nih offline-nya. Jadi kegiatannya online aja udah. Online diskusi seperti itu. Kemudian ada setelah pasca Covid selesai kita baru bisa ngadakan meet up offline. Nah, di meet up offline inilah Oke. dari 7 podcaster yang ada di Surabaya stay-nya. Heeh. Podcast Satu Suro, podcast kisah horor, terus podcast Lobet, podcast Kopi Dice, sama podcastnya yang Mas Ardi tuh. Yang Ini podcastnya- senior podcaster di Jawa Timur ya, Surabaya. Surabaya. Surabaya, Ya, oke. pokoknya yang aktif yang dari Surabaya. Nah, itu kita ngumpul di suatu tempat meet up. Nah, pas tepat tanggal 12 Juni 2022. Nah, kita sepakat, yuk. Kok hafal tanggalnya nih? Wah, ini masih kedengkotnya ini. Ya, terus kita ayo sepakat yuk kita bersinergi gimana sih supaya podcast-podcast Jawa Timur pada umumnya terus khususnya di Surabaya ini Mm-mm. kita bisa sinergi itu. Bisa ngadain Oke. kolaborasi bareng, terus meningkatkan exposure satu sama lainnya. Ya udah yuk kita sepakat bikinlah dengan nama Jatim Podcaster. Jadi karena Podcaster. ngomongin Jet itu tadi Jatim, berarti nggak hanya teman-teman di Surabaya aja dong. Ya, betul. Saat ini udah sampai cakupannya teman-teman dari mana aja? Ada podcaster yang canggung sampai Banyuwangi juga, Sopo. Oke. Banyuwangi Tapi kegiatannya tetap di Surabaya atau Kegiatannya- kadang-kadang pindah-pindah ke tempat lain? Kalau kegiatannya selama ini sih kita masih fokus di kota Surabaya. I see. Ya, masih kota Surabaya karena juga kalau kita mau ada kegiatan di luar kota Surabaya juga masih menyatukan teman-teman dulu nih yang waktunya kan udah pada bekerja bapak-bapak ini jadi agak susah juga nih nemuin waktunya ke mereka ini juga gitu. Aku tuh iri banget karena pertama kali ketemu teman-teman ini 2 tahun lalu ya. Ya, 2 tahun. 2 tahun lalu ketika pertama kali ke Surabaya malah janjian sama Mas dan Mbak berdua ini. Dan kebetulan kita malah diundangin yang lain ya, teman-teman yang Ya. lain ya. Nah, kita ngobrol waktu itu di kalau nggak salah di Cafe Viadak ya. Ya. Nah, Viaduk, itu ya. ada tempat terus sampai saat ini malah dikasih tempat studio ini ya, katanya Podcast. studio podcast ya. Ya, ada. Dan dari situ saya iri banget. Kenapa? Karena di kota saya di Jakarta malah kita tuh jarang banget kumpul-kumpul kayak Jetcaster di sini. Dan karena saya pendatang waktu itu, Ya. malah saya dimasukin ke grup WhatsApp-nya mereka. Dan mereka tuh aktif banget ya Allah, kayak chatting terus sering kopdar ya. Ya, kopdar. Boleh diceritain tuh kopdar tuh setiap apa sih sebenarnya atau ngapain aja atau cuma nongkrong tok gitu. Kalau kopdar kita sih biasa kita agendakan setiap hari Minggu pagi atau enggak Sabtu sore karena fleksibel. Setiap Sabtu Ya, dan Minggu. ya Sabtu dan Minggu. Di antara seminggu dan 2 hari itu Sabtu atau Minggu. Nah, untuk kegiatannya sih kita diskusi perihal gimana sih kita promosikan podcast kita biar pendengarnya itu Iya, banyak ya. Udah kita sharing-sharing di situ sih, Mas Popo. Kita sharing di situ. saling belajar berbagi. editing Ya, gitu juga betul, ya. belajar editing Wah, juga. luar biasa. Seperti itu. Nah, kita sih pengen ada sih suatu kegiatan yang mungkin ada brand-brand yang tertarik nih. Ya. Kegiatan untuk ngedein podcast yang di Surabaya dulu nih, kan gitu kan. Suatu kegiatan aktivasi lah seperti itu kan, biar tahu tuh potensi podcast di daerah, terutama di Surabaya nih. Sekarang udah ada berapa sih orang-orangnya? Kalau saat ini- yang terdaftar ya? Ya. Ada pendaftarannya nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Gak ada, Oh, nggak ada nggak sih. Tapi Bebas. di grup udah berapa orang? Di grup itu ada 200 lebih lah. kalau di Wow. Serius? kalau di grup WhatsApp sih yang aktif ya. Yang aktif ini masih di angka sekitar 90 Mister. Yang aktif ya. Heeh. Itu yang aktif untuk melakukan Yang terdaftar 200, Iya. yang aktif ngobrol yang sampai aktif 90. ngobrol iya sampai 90. Itu yang aktif. Karena setauku di Surabaya ini banyak malah podcaster nasional ya. Ya. Podcaster yang berasal dari Jawa Timur
malah dinikmati secara nasional. Betul. Meskipun itu kayak misalnya ada Mendoan. Iya. Mendoan ini ada Dono sama Tian. Iya. Lambemu, Lambemu. Firza Terus ya ada podcast kalian berdua. Terus ada juga podcastnya Fania dari Little Talk. Little Little Talk, Talks. ya. Itu juga satu lagi Tapi bagi beda. horor. Ya bagi horor. Tapi Horor beda. juga banyak loh di Tapi beda stratanya kalau kita kan di bawah dari Lo mereka-mereka. enggak artinya kan podcaster yang berasal dari daerah nggak ada bedanya sama dari yang lain. Betul, Iya, betul. betul, betul. Jadi bisa Betul, setuju. go nasional. Ya, setuju. Meskipun bahasa daerah maksudku itu loh. Ya, betul. Meskipun bahasanya pakai bahasa daerah tapi bisa dikonsumsi nasional. Ya, betul, betul. Dialeknya meskipun masih lekat daerah kan itu satu keunikan ya. Sebenarnya potensi banget sih untuk digali lagi sih, untuk didukung, disupport gitu kegiatan untuk berkreasi di podcast ini sebenarnya. Dari tadi 90 200 orang, 90 yang aktif, 200 yang terdaftar. Ini masih terus growth enggak sih Eh sampai saat ini? Potensi untuk growth sih ada, Mister ya. Cuma untuk kita kegiatan ini selama ini hanya ya kita sering selama ini sih masih monoton sih kegiatannya sih. Masih ya sering ngumpul aja, kopdar, ngobrol, sharing gitu. Seperti itu aja sih. Sebenarnya kita sih menginginkan sih ada suatu kegiatan baru nih yang perlu disupport sama platform-platform yang udah gede di sana di Jakarta lah. Dilirik lah yang di daerah ini untuk Loh dibantu pasti support dong. tuh. Karena setahu saya, maksudnya platform kayak waktu itu kita pernah ngobrol sama iya. ada Spotify, kemudian ada Noise, terakhir ada First Story. Surabaya tuh selalu menjadi kota rujukan mereka gitu loh. Karena saking banyaknya podcaster dari Iya, sini betul. gitu. Ya makanya si Jetcaster ini sebenarnya udah ada ininya belum sih? Kayak organisasi artinya pengurus yang ya aktivis yang Iya. beneran terus kemudian mikirin ayo kita ngapain, kita belajar bareng segala macam. Waktu itu sempat terbentuk sih Mister. Sempat terbentuk ya ada 7 orang tadi itu. Kemudian karena kesibukan masing-masing ya yang masih aktif itu hanya 4 orang sih. Oh pengurusnya? Iya, Maksudnya pengurusnya. yang sering ngurusin? Iya, gitu yang ya? sering ngurusin hanya 4 orang aja. Jadi saya, Mbak Ana, Mas Angga sama Mas Andre. Itu Nah. 4 orang itu yang masih aktif untuk membantu ngurusin. Ayo teman-teman ngajak kopdar, terus ayo gimana butuh apa sih? Perlu apa sih yang kita bantu untuk promosi atau editing seperti apa sih yang perlu kalian ketahui gitu loh, yang kalian butuhkan. Nah, itu kita masih Nah, ini sering nih. diskusi sih seperti Komunitas itu. yang benar-benar apa namanya mengayomi anak-anaknya kan gitu Iya, ya. karena kita visi kita kan pengen gede bareng lah. Gitu loh, pengen gede bareng, tumbuh bareng. Ya nggak hanya kota Jakarta yang dilirik podcast-podcastnya yang gede gitu. Enggak Pengen lah. yang di Surabaya juga nih, Mister gitu. Iya iya Gitu. iya iya iya. Ya. Gitu. Ya menarik. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita lewat dulu nih. Ada iklan yang mau lewat, barangkali mau placement. Nah ini saatnya. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Ya kembali di podcast Alun-Alun. Kita masih ngomongin yang namanya komunitas podcast di Jawa Timur, namanya Jetcaster. Aku pengen tahu nih, dibandingin Jakarta kayaknya podcast itu masih hits ya di tengah anak-anak. Iya. Kenapa? Kenapa podcast? Kenapa ada apa dengan podcast dan Jawa Timur? Oke. Kenapa podcast? Karena podcast itu membuat kontennya cukup mudah sih dan sederhana. Oke. Jadi orang tuh lebih berminat kan. Gak hanya butuh HP aja udah bisa kita rekaman, edit bentar, upload di platform, udah jadi podcast. Ya karena kesederhanaan kemudahannya itu tadi. Terus juga genrenya bisa macam-macam, orang diskusi ngobrol tuh beraneka macam. Apa orang Jawa Timur tuh sering, maksudnya banyak yang cita-citanya jadi penyiar, pengen ngomong terus. Gitu. Banyak sih. Orang Jawa Timur kan lebih suka nongkrong, ngobrol sama temen kan. Makanya dari situlah mungkin kita bikin podcast kalian, siapa tahu cuan kan, siapa tahu bisa. Makanya aku seneng tuh sama ya bahasa-bahasa pergaulan Jawa Timur kan. Ya bahasanya Dikit-dikit ngomong, aduh boleh nggak ya? Pokoknya bahasa umpatannya tuh banyak. Ya banyak banget itu. Iya makanya mereka sering ngobrol gitu Iya. ya.
Kalau perempuan gimana? Mhm. Aku pengen tahu dari komunitas ini teman-teman yang perempuan podcaster tuh banyak juga nggak? Banyak sih, iya? lumayan. Oh iya? Ya. Jadi kebanyakan sih, tapi mereka itu lebih menariknya itu tentang monolog hati ya kalau cewek-cewek itu ya, tentang ginjet-ginjet Galau, gitu, galau. ya galau-galauan kayak gitu-gitu. Banyak tapi yang Banyak. dari katakanlah dari 90 yang aktif berapa perempuannya? Ya mungkin 50-50 kali ya. Hah? Iya serius banyak juga ya? Iya, salah satunya itu Mbak Cusna sama Mbak yang Little Talk itu kan Mbak Cusna podcastnya K-pop. K-pop. Ya. K-pop. ah, Nah, itu Tentang K-pop. bicara tentang dunia per K-popan itu. Wah. Karena kan Seperti dulu pernah ada statement bahwa podcast itu adalah medianya laki-laki kan. Meskipun yang di top chart selalu banyak perempuan. Banyak gitu. perempuan. Iya, Tapi ternyata di Jetcaster ini jumlahnya tetap 50-50. 50-50. Cuma ya memang karena kendala kita adalah kebanyakan dari podcaster-podcaster walaupun cewek atau cowok itu kan selalu apa ya, kalau nggak ada pendengarnya tuh mereka kayak putus asa, terus nggak pengen Makin putus asa berkontribusi. makin bikin podcast kan tadi galau. Iya. Makin dalam gitu. Ya, Nah, itu gitu. clue itu sebenarnya bisa Jadi, itu. di Jetcaster sendiri juga kita tidak mengarahkan mereka gimana caranya ngedapetin cuan dari podcast, enggak. Tapi kita lebih memberikan support ke mereka supaya mereka itu berkreasi, berinovatif, memberikan ide-ide yang menarik supaya idenya itu bisa tersalurkan di dunia kreator kayak gitu kan. Ya, Karena ya. kan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu banyak banget ide-idenya yang tersimpan nih, entah itu ide dalam hal bergalau-galauan, musik, atau mungkin ngobrol masalah dunia olahraga dan lain-lain. Nah, itu kenapa kita nggak kembangin di podcast gitu loh. I Jadi see. kita lebih mengarahkan, ayo kita bikin suatu apa namanya, kreator digital, entah itu dalam YouTube, entah itu dalam podcast, yang nantinya itu bisa membuat mereka tuh jadi lebih apa ya, mengembangkan kreativitasnya kayak gitu loh. I see. Nah, kebetulan karena kita kan Jetcaster ini kan emang komunitas podcast yang kebetulan kebanyakan tuh hanya anak mahasiswa dan pekerja. Nah, kita pengen banget nih menjarah ke sekolah-sekolah gitu. Karena maksudnya menjarah untuk kita memberikan ilmu dalam dunia podcast. Karena beberapa kali ada, kebetulan kan saya kerja di sekolah gitu ya. Nah, dari teman-teman sekolah-sekolah lain itu kebanyakan sekolahnya itu ada ekstrakurikuler podcast. Oh ada. Ada. Di Surabaya sudah Ada beberapa sekolah. Nah, itu Luar kita pengen biasa. banget supaya kita memberikan suatu ilmu atau mungkin memberikan suatu gambaran nih bahwa dunia podcast ini bisa kalian kembangkan lebih lanjut gitu. Jadi pengen banget itu ke sekolah-sekolah gitu. Kalau ngomongin tadi jumlahnya 90 sampai 200 ya. Secara komunitas itu kan udah tergolong besar ya, apalagi di daerah gitu gitu. ya. Ada perhatian nggak sih dari pihak luar gitu ya, third party, entah brand, entah Pemda atau siapapun lah. Kan yang tadi kayak kita ngomongin Viada kan itu menyediakan, misalnya menyediakan fasilitas. Tapi ada nggak pihak lain yang juga artinya melihat komunitas ini menjadi sasaran mereka, membantu, ada dana atau apapun? Kalau waktu itu ada dari Noise soal bertemu, dia plannya sih pengen mengaji suatu bikin kelas podcast lagi dengan Jetcaster. Itu sih saya harap sih itu nanti segera bisa berjalan sih. Tempo hari sudah melakukan coba diskusi dengan pihak Noise juga sih, agar dengan tujuan agar podcast-podcaster Jawa Timur, Surabaya itu bisa terangkat. Itu seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kita juga ingin bergabung di First Story. Jadi Ya, First Story First Story juga ingin memberikan wadah buat komunitas supaya kita bisa mengembangkan podcastnya di masing-masing daerah. Jadi pendekatan lebih banyak dari platform ya. Iya, dari lebih ke platform atau Kalau hosting. kelas-kelas kan kemarin kita ada Spotify, Iya. Noise juga ada, Iya, First siapa Story. tahu sekarang. Mr. Popo pengen bikin network. Yuk. Bisa jadi Mr. Udah Babu. ada belum sih network podcast di Surabaya? Network belum ada yang masuk ke Berarti network tuh, kayaknya Surabaya. kalian nih mau bikin network, mau Iya. Bisa jadi. ngecuanin sendiri Iya. nih. Tapi butuh support juga Oh, jelas, dari jelas. yang pelafon-pelafon yang udah ada. jelas pasti. Tapi kalau misalnya ngelihat animonya sekitar tadi hampir 200. Sebenarnya kalau barter tempat atau nodong sama let's say cafe atau brand tertentu harusnya udah bisa dong Mas. Bisa. Nodong tuh maksudnya untuk minta fasilitas ya. Iya, bisa.
Tempo hari kita mau mengadakan sih kegiatan live podcast gitu di suatu kafe yang di Surabaya. Tempo hari sudah saya coba jajaki, mereka welcome sih dengan sistem barter gitu. Sistem barter cuma pada waktu itu juga kembali lagi sih kita untuk mengisi butuh talent juga dari podcast. Nah, kita menyesuaikan waktunya dengan teman-teman podcast ini juga masih belum klop waktunya gitu, seperti itu. I Iya. see. Kalau dari tempat kafe-kafe saya sudah jajaki di Surabaya, mereka welcome untuk ayo mau bikin podcast live activity, monggo silakan. Jadi begitu ada live, terus ada aktivitas yang memang tadi kan udah dibilang Iya. weekly. Mhm. Kayaknya brand mah sepele ya, tinggal Ya. ih rame masuk deh. Ya, Gitu. Pengennya sih seperti itu. Itu pengennya seperti itu. Jadi di Surabaya itu dilihat, wah ternyata potensi juga ya di sini. Pastilah Betul. namanya juga Surabaya. Tapi kalau ngelihat tadi dari teman-teman yang ngumpul setiap kali pertemuan gitu. Kendala teman-teman podcaster tuh apa sih sebenarnya yang mungkin Mas Andi atau Mbak Ana lihat? Kendalanya mereka dalam podcastan ya. Promosi, Mister. Mereka membutuhkan suatu media yang bisa mempromosikan mereka. Kalau dari isi konten sih mereka bermacam-macam, genrenya unik-unik sih. Ada yang bahas sport, olahraga, sepak bola, ada yang bahas percintaan, masalah gaul. Sebenarnya mereka nggak kalah isi kontennya dengan para podcaster yang profesional yang ada di Jakarta itu. Mereka sebenarnya nggak kalah seperti itu. Hanya mereka butuh media yang mau melirik mereka untuk dipromosikan, diangkat sih seperti itu, Mister. Karena kalau kadang ada titik jenuhnya dari mereka udah buat, ternyata pendengarnya hanya segitu-segitu aja, susah untuk diangkat. Nah ini yang kita coba bantu ke mereka sebenarnya untuk membantu mempromosikan, memperkenalkan mereka ke sebuah plafon-plafon yang udah yang eksis di sekarang saat ini, seperti itu sebenarnya. Ya Mbak Ana ya. Tapi kalau saya sih biasanya menyarankannya itu bukan lebih ke promosi ke platform lain ya. Karena kebanyakan kalau misalnya ada podcaster yang ya satu episode yang ngedengerin cuma 5, 4 gitu. Terus mereka kayak down, gak pengen bikin podcast lagi. Nah itu mungkin salah satunya untuk ide kita adalah barter untuk kolaborasi bareng-bareng gitu ke iya, platform iya. ke podcast masing-masing gitu. Jadi dari teman-teman yang ngumpul ini emang sering ada terjadi collab dalam Sering. setiap perkumpulan ini. Sering. Jadi bawa alat dong kalau ngumpul. Kita kalau kumpul itu biasanya kita diskusi dulu, baru nentukan collabnya di mana, tanggalnya, Oke, seperti itu. tapi sangat aktif sekali untuk kolaborasi ya. Alhamdulillah aktif, Mister. Alhamdulillah. Saya iri. Jangan. Ya iya iri dong. Ngumpul-ngumpul sama podcaster tuh seneng. Kalau kita nih saya sama bapak produser ini ngumpul paling ya pas buka puasa ya. Setahun sekali. Itu juga kalau ada yang ngundang. Jarang ngumpul. Malah iri banget sama teman-teman komunitas di Surabaya. Iya sebenarnya banyak banget sih, tapi mungkin kendalanya adalah mereka gimana cara untuk ngeproduksinya atau lain-lain. Nah itu mungkin kita bantu. Yang menjadi masalahnya adalah apakah mereka ini bisa nggak keminatannya itu untuk selamanya gitu loh. Oke. Kadang kan kita udah ngasih ilmu, kita ngasih potensi kayak gini-gini, terus mereka mengembangkan, tapi masih stuck di situ, terus nggak mau bikin kayak apa ya, kayak sia-sia gitu. Kalau Mas Andi atau Mbak Ana nih punya target tertentu nggak sih untuk podcast, baik pribadi maupun Jetcasternya sendiri? Kalau saya ada target, saya ingin podcast saya bisa tetap didengar, bermanfaat, orang tuh merasa terhibur. I see. Pasti terhibur, nah, bisa eksklusif, alhamdulillah kalau bisa. Eksklusif dengan suatu plafon itu alhamdulillah. Itu bonus, saya anggap bonus seperti itu. Nah, kalau untuk Jetcaster sendiri saya ingin para podcaster yang di Surabaya maupun di Jawa Timur itu saya ingin mereka terangkat itu. Kita bisa nanti bisa mungkin apa istilahnya pindah ke beberapa daerah, kita mampir ke Malang, ke Banyuwangi, atau ke Jember, ya kita adakan kelas podcast di situ. Kita berbagi ilmu di situ bahwa industri podcast itu bisa dijadikan salah satu untuk istilahnya berkreativitas, dan juga kalau ada bonusnya itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya, paling enggak terkenal ya. Ya, terkenal, famous lah. Bisa Kalau jadi udah terkenal, famous ya. duitnya dapat dari mana aja. Duitnya dari mana aja. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa mungkin bisa membuka opportunity
lowongan kerja di dunia industri kreatif mungkin ya. Seperti itu. Sosial media Iya, juga sosial pada media, umumnya ya. betul. Sosial media pada umumnya, betul. Kalau Mbak Ana punya target tertentu nggak dari apa yang udah dijalanin bertahun-tahun ini? Kalau target ya mungkin lebih ke gimana caranya supaya podcast aku banyak yang ngedengerin aja sih ya. Karena emang selama ini kan ya kayak gitu banyak banget netizen yang nggak suka dengan cara penyampaian. Tapi ya gimana caranya kita memberikan suatu sajian yang menarik untuk para pendengar. Nah untuk Jadcaster sendiri mungkin lebih kayak ya itu tadi memberikan suatu potensi kepada teman-teman lain. Terus gimana caranya mereka bisa mengembangkan podcastnya jauh lebih baik lagi. Syukur-syukur dari Jadcaster ini ada yang dikontrak dari ke network atau mungkin di platform dan lain-lain. Nah itu kan kayak suatu kebanggaan buat kita juga gitu loh, bahwa salah satu di komunitas ini ada yang podcastnya tuh gede gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Tapi untuk kedepannya pengennya itu kita itu nggak hanya mengembangkan di Surabaya aja, tapi bisa ke daerah-daerah lain seperti tadi yang bilang Mas Andi, ke Banyuwangi. Lebih ke pelosok-pelosok sih, lebih senengnya itu kayak ke Jombang, Mojokerto, Banyuwangi dan lain-lain. Tinggal memperkenalkan media baru sama teman-teman Betul. yang roadshow lah. roadshow. ya, roadshow karena itu. kebanyakan sekarang itu mereka taunya YouTube ya. Ya, Kalau betul. podcast itu ada di YouTube gitu. Iya, Mereka benar. belum tahu platform kayak Spotify, hosting itu juga nggak tahu. Nah, itu kita Ah. pengen banget untuk mengenalkan ke mereka semua. Mungkin Nah. PSR bisa support gitu. Pasti semuanya pengen support kalau memang rame kan Iya, ya. betul. Mudah-mudahan platform juga main-main ke sini juga lebih sering. Tuh. Kemudian terakhir tadi, sebelum kita ngomongin tadi kan kita mau ngenalin sama teman-teman di daerah lain. Gimana sih kalau ada misalnya orang yang teman-teman yang dengerin podcast ini kebetulan ada di Jawa Timur, terus pengen join sama komunitasnya, itu bisa nyari di mana? Oke, teman-teman bisa kepoin IG saya Andi SP10. Nah, di situ nanti bisa DM saya, tanya, "Mas, kalau mau gabung di Jadcaster gimana sih kalau mau produksi Ada Instagramnya podcast?" nggak? Ada. Enggak, Jadcaster Jadcaster sendiri ada. punya? Jadcaster sendiri ada Instagramnya apa? Jadcaster The Podcaster Jawa Timur. The Podcaster Jawa Timur. Oke, Ada. itu di Instagram ya. Di Instagramnya. Iya, di Instagram. Jadcaster itu ada. Terus nanti tinggal chatting, pasti diajak join Iya. di grup WhatsApp atau Iya, Telegram? WhatsApp group. di grup WhatsApp. WhatsApp group. WhatsApp group. Oke. Di situ. Dan kalian sering kumpulnya di mana? Kita lebih ke warkop sih lebih. Ya, lebih ke warkop kita. Karena Pokoknya enak. setiap Iya. weekend Iya. ada lah ya Iya. Karena kumpul-kumpul kita kan ya. budget ya. Teman-teman budgetnya berapa? Kalau di kafe kan gak enakan di warkop, karena kalau di warkop itu lebih guyup, lebih Iya, iya. obrolannya lebih enak, lebih santai. Lebih santai gitu. Kalau saya sih anak angkringan sih. Sorry, saya bukan anak warkop. Anak angkringan. Oh iya. Oke. Oke, jadi tadi teman-teman yang domisilinya ada di Surabaya dan sekitarnya, silakan kalau mau belajar tentang podcast langsung menuju ke The Podcaster Jawa Timur ya. Ya, podcaster Jawa Timur. Atau follow juga Instagramnya Mas Andi, Bisa. Andi Putro, Andi SP10. Andi SP10 atau Mbak Ana? Anha Olive. Anha Anha Olive. Olive. Jangan lupa juga dengerin podcastnya mereka nih. Iya. Ada satu Suro Activity sama Podcast kisah horor Podcast dan ada kisah. mereka di sekitar kita. wah, itu podcast saya juga ya. Ya. Ya, jangan lupa juga buat platform yang nonton nih. Ini udah ada banyak loh podcaster di Jawa Timur. Rame, tinggal datang ke sini. Ayo kita bikin sesuatu di sini, bikin keramaian biar teman-teman yang dengerin podcast juga rame. Kita guncang Surabaya. Kita guncang Surabaya. Di Surabaya ada alun-alun kan ya? Ada. Oke. Pasti. Di mana? Di Jalan Sedapalan Pemkot di situ. Ya udah, nanti Pemkot tolong sponsorin buat bikin podcast live di alun-alun beneran. Jadi Amin, amin, Amin. podcast amin. alun-alun ini benar-benar kejadian di Surabaya. Amin. Oke, terima kasih Mas Andi, Mbak Ana. Ya. Terima Mudah-mudahan kasih, podcastnya Mas Bo. sukses. Amin. Demikian juga terima kasih ke Unesa dan KC Media yang sudah menyediakan fasilitas luar biasa di podcast alun-alun kali ini di Surabaya. Sampai jumpa lagi di daerah lain. Saksikan podcast alun-alun hanya di YouTube. Bukan hanya, berarti ada di YouTube, ada di Spotify, mungkin nanti ada di Noise, di mana-mana ada. Jadi bisa mendengarkan berbagai macam konten dari daerah-daerah yang ini pasti menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Ana. Terima Ya, kasih Mas Andi. Mas Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di Podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.